Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Arsitektur Universitas Islam Indonesia yang diinisiasi oleh Laboratorium Reka Rupa Ruang. Dan hari ini kita akan membahas tentang masjid di hari Jumat pagi yang berkah ini, yang insya Allah. Dan hari ini kita telah kedatangan seorang dosen, seorang riset, dan bahkan seorang guru, bahkan mungkin seorang ayah dari beberapa mahasiswa seperti itu. Karena beliau ini pernah menulis juga tentang buku di ensiklopedia tentang arsitektur masjid Islam dan juga tahun 2023 pernah membuat riset juga tentang arsitektur masjid masa kini. Ini dia Bapak Dr. Insinyur Revianto Budi Santosa MSid AI. Terima kasih. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jumat barokah. Jumat Barokah. Yang kita akan membahas tentang masjid yang barokah Masjid ini. yang barokah. Gimana nih Pak ceritanya pernah membuat buku ensiklopedia dan juga pernah meriset tentang arsitektur masjid masa kini? Iya, ketika kita bicara masjid, maka entah kenapa dalam forum mulai dari anak-anak SMA sampai para guru besar itu pertanyaannya sama itu. Masjid perlu pakai kubah apa enggak gitu kan. Oke. Bukan saya pro atau anti kubah, tapi emangnya enggak ada yang lebih penting dari itu untuk kita kaji, kita dalami itu. Seolah-olah hanya yes no pakai kubah atau enggak gitu kan. Sementara kita mengalami perubahan yang besar sekali yang berkaitan dengan relasi antara muslim dengan masjidnya itu sekian puluh tahun yang lalu Pak almarhum Profesor Kunto Wijoyo sudah menulis tentang muslim tanpa masjid. Muslim yang dibesarkan, punya komitmen yang baik, pengetahuan yang baik, tapi itu semua tidak didapatkan di masjid. Nah, sekarang kadang kita menemui juga masjid tanpa muslim gitu. Oke. Yang megah monumental tapi kosong. Orang ke Ya. situ buat selfie, nah itu kan berarti kan kita mengalami perubahan-perubahan mendasar yang akan menjadikan peran masjid itu berbeda dengan di masa sebelumnya itu. Berarti ada transformasi atau perubahan seiring dengan perubahannya perilaku manusia atau bagaimana itu? Eh iya, dan itu bukan perilaku manusia dalam artian individu saja, tapi itu perubahan yang bersifat fundamental yang akan memengaruhi cara manusia mengakrabi dan menghidupi dan dihidupi oleh masjid. Misalnya waktu ada apa gerakan 212 itu ya. Lalu mereka mau reuni, bukan gerakannya itu sendiri, tapi mau reuni dan itu akan sholat Jumat di Monas. Ya. Oke, Maka baik. para ulama sibuk untuk menyusun fatwa boleh enggak sholat Jumat di luar domisili. Padahal yang sholat di kampus, sholat di pasar, sholat di sekolah itu sudah berpuluh tahun sebelumnya. Nah ternyata itu belum menjadi perhatian. Lalu para alim ulama punya wawasan baru bahwa ya dunia berubah gitu kan. Dan itu saya kira perlu direspon dengan sebaik-baiknya. Paling tidak ada 3 perubahan yang cukup memengaruhi. Satu, mobilitas, gitu kan, orangnya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu. Yang kedua, institusionalisasi. Yang ketiga, komersial, gitu kan. Dunia ini kan sekarang menjadi pasar besar gitu, sehingga komersialisasi merambah ke sana kemari. Bahkan termasuk di ranah agama yang masjid pun bisa Oh iya, termasuk di komersialisasi. biro wisata banyak Oh, ya. gitu. Yang mensupport Anda untuk mau wisata religi kemana gitu ya. Betul. Bahkan Ya. berarti bisa dibilang masjid ini sekarang sebagai marketing ya Pak, sebagai marketing muslimnya itu sendiri atau Yes. gimana tuh Pak? Ya, dia menjadi muslim menjadi sasaran sekaligus pelaku dari pasar itu kan. Ada yang dua-duanya, ada yang cuma salah satunya itu. Nah, tapi yang jelas customer muslim ini mulai dilihat kalau dalam kaitannya dengan komersialisasi, maka dia mulai dilihat potensinya, maka perlu dilayani sambil dirayu untuk setia kepada penyedia layanannya gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin komersialisasi kan biasanya hal yang paling komersial atau bangunan paling komersial kan di mall atau mungkin di pasar gitu Pak.
Itu kan kebanyakan sekarang tuh kan masjid itu kan awal-awal adanya mall kan masjid cuman kecil aja. Hmm. Di basement lah atau mungkin kadang nggak kelihatan gitu. Kadang kalau misalkan kita mau sholat tuh kita harus nanya dulu nih Iya. ya ke satpam atau mungkin ke Iya. pengunjung lain. Iya. Itu kenapa bisa terjadi sih Pak? Padahal kita kan di negara yang mayoritas muslim. Iya. Bahkan sedikit banget mungkin masjid itu yang dibuat megah di mall-mall seperti itu. Ya, ya gampangnya yang rajin sholat biasanya dompetnya tipis gitu. Oke. Sehingga buat apa merayu mereka itu stigma yang berkembang oke. gitu kan. Nah, saya kira lebih dari 5 tahun yang lalu Islamic Center yang di Jakarta itu bahkan sampai membuat akreditasi masjid di mall. Oke. Ya, Menarik. untuk ngecek seberapa kelengkapannya, seberapa bersih, seberapa layanannya itu. Berarti kan itu sudah prevalen, sudah menyebar luas itu kan, dan perlu didorong untuk menyediakan layanan yang lebih baik lagi. Oke. Nah, di sini kan lalu ada relasi timbal balik antara yang menyediakan layanan, customer-nya, tapi juga sekaligus mereka yang meregulasinya itu. Nah, kalau gitu berarti peran arsitek itu kita harus seego itu kah untuk membuat masjid yang megah? Atau mungkin kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman di mana perilaku manusianya mungkin yang jarang untuk melakukan ibadah ketika di mall seperti itu. Ya, di satu sisi ada kecenderungan yang baik, itu artinya orang nggak malu untuk dibilang sholat. Kalau dulu mau sholat itu rasanya sembunyi, kamu kolot ya, gitu kan. Sekarang menjadi trendy, gitu kan. Betul, Pak. Nah, repotnya adalah ketika trendy itu lalu tuntutannya jadi lebih besar gitu. Nah, misalnya kalau kita cermati masjid-masjid di tempat-tempat komersial itu kan sebenarnya harapannya mereka tidak hanya singgah lalu beli, tapi berlama-lama di situ. Oke. Kalau untuk beli itu kan berapa sih 10-20 menit atau paling 1 jam sudah selesai gitu. Tapi kalau kau bisa belanja sambil menikmati suasana di sini, terbangun loyalitasmu dan makan-makan di sini juga, ngajak teman, asik loh di sana enak gitu kan. Maka ini lalu jadi komitmen dari customer yang lalu menjadi lebih dapat diandalkan lagi untuk jadi repeaters untuk ke situ lagi. Di tengah persaingan fasilitas perbelanjaan yang makin ketat itu kan, masjid menjadi poin strategis untuk merayu. Adu rayu. Sebagai marketing ya Pak itu. Ya, marketing itu. Dan mungkin yang paling mencolok justru di rest area ya. Itu dia. Itu berarti menyangkut ke yang mobilitas itu? Yang mobilitas ya. Tapi mobilitas ini yang mobilitas yang komersial. Karena ada dua jenis mobilitas gitu kan. Yang pertama mobilitas karena dengan menggunakan sarana transportasi publik. Yang kedua mobilitas yang private. Kalau publik itu kan manut rute, manut jadwal dari penyedia jasa. Tapi kalau private pakai mobil sendiri, itu kan aku yang menentukan mau berhenti di mana, mau sholat di mana, makan di mana, belanja di mana. Itu keputusan ada di tangan customer gitu kan. Sehingga di sini kan sayembara tadi menjadi makin kencang gitu. Karena berlomba untuk memikat orang yang di jalan. Asumsinya orang yang bawa mobil itu secara ekonomi kemampuannya baik gitu kan. Dan juga mereka biasanya relatif mudah yang mengambil keputusan itu, sehingga segmen yang akan dilayani termasuk komersialisasi yang ditawarkan juga seturut dengan kecenderungan demografis tersebut itu. Konsekuensinya nanti bentuk dan sebagainya juga yang memikat anak muda gitu kan ya. Nah, begitulah serunya jadi arsitek zaman now gitu. Berarti kalau misalkan ngomongin bentuk dan juga mobilisasi yang sekarang, apakah masih diperlukan bentuk-bentuk kubah seperti itu untuk masjid masa kini atau mungkin yang akan datang, Pak? Ya, sekali lagi pertanyaannya bukan kubah atau tidak kubah gitu kan, tapi seberapa diferensiasi gitu. Nah, ketika orang ingin membuat masjidku kelihatan masjid, maka mereka maju tak gentar untuk pakai kubah. Kadang nekat juga masjid yang di Sunter itu niru Taj Mahal. Padahal Taj Mahal itu kan kuburan, masjidnya sebelahnya sih, yang diikuti Taj Mahalnya. Yang di jalan dekat Prambanan itu bahkan Katedral Saint Basil di Moskow, yang sama persis dengan yang dibuat di dekat Bandara Suta. Bandara Soekarno-Hatta itu juga kubah pelintir yang warna-warni itu kan katedralnya Moskow. Sehingga sudah nggak kepikir perlu islami lagi, tapi pokoknya asal dibuat kubahnya. Nah, itu
yang lalu menjadi edukasi publiknya jadi terhenti di situ gitu. Tapi belakangan ini ada kecenderungan baru ketika pengen tampil. Oke, nah itu dia, Pak. Nah, itu kan Sebagai ingin tampil sebagai arsitek. icon gitu Iya. ya, ikonik gitu kan. Arsitek suka itu gitu ya. Oke. Maka dibuatlah masjid-masjid yang jauh dari umatnya. Karena di Masjid Apung, the so-called Masjid Apung itu ada puluhan mungkin di Indonesia itu. Dulunya pertamanya di Jeddah sih, tapi Jeddah satu kecil banget itu. Oke. Terus merembet ke sini. Nah, kita sebagai negara maritim ternyata suka Dengan masjid. suka lihat masjid di laut, nggak tahu sholat apa enggak gitu kan. Kelihatannya masjidnya bagus. Kelihatannya Ya. masjidnya bagus. Ada Masjid Apung yang sangat bagus itu. Ketika tim kami survei ke sana, yang sholat berapa? 2. Masjidnya besar itu kan. Karena untuk saya tanya anak yang dari kota itu, pernah ke situ? Pernah. Sholat? Enggak, jogging. Karena sekitarnya enak ya kan. Nah, ini jadi masjid menjadi elemen visual gitu kan. Sementara yang di rest area masjid jadi pemikat untuk berhenti gitu. Yang beda dengan di transportasi publik. Karena transportasi publik itu kan aku udah ditentukan. Sehingga ada teman-teman yang bilang itu kayak halte pakai sajadah gitu kan. Karena yang penting cepet itu kan. Tadi kan juga Bapak menyebutkan tentang 3 hal, mobilitas, institusional, dan juga komersial seperti itu. Yap. Dan kita udah membahas tentang komersial dan juga mobilitas. Yap. Kemudian yang ada juga tentang institusional nih gimana nih, Pak? Ya, kau kan takmir masjid kampus. Iya, betul. Ya kan saya di sini sebagai enggak orang maksudnya. awam. Ya seperti itu gitu. Betul. Jangan-jangan kau bisa cerita lebih baik gitu. Aku nggak pernah jadi takmir masjid kampus, tapi aku Oke, bikin masjid baik. kampusnya gitu. Saya kan sebagai takmir yang pengelola manajemennya saja. Manajemennya. Bapak kan selaku arsitek dan juga perannya yang lebih banyak gitu dari peran arsiteknya sendiri seperti itu. Jadi ya itu masjid kampus saya kira contoh yang paling relevan dengan klasifikasi institusionalisasi itu. Satu, karena gerakan dakwah kampus ini berkembang luar biasa gitu kan, sehingga anak-anak muda ke masjid gitu kan. Itu menjadi minat yang sangat besar gitu. Betul sekali, Pak. Yang kedua, mereka itu kan pada usia yang paling baik dalam kehidupan mereka, gitu kan, sehat, cerdas, belum terbebani cari duit, itu kan, sehingga kalau mereka mau mencurahkan ke masjidan itu akan mendapatkan benefit yang banyak, itu. Banyak juga ya tidak di kampungku, sehingga banyak yang aktif di masjid kampus tapi nggak minat untuk di masjid sebelah rumah, gitu kan, karena temannya beda. Betul. Karena biasanya kan sehari-hari menghabiskan waktunya di kampus seperti ya. itu. Oke, baik. Gitu. Nah, ketika ini dibentuk oleh anak muda yang luar biasa seperti itu, tapi mereka itu nanti kan akan pergi juga. Betul. Artinya kampus itu kan dosennya aja yang nggak pergi-pergi gitu kan, tapi mahasiswanya datang pergi, itu sesuatu yang alami, sesuatu yang natural gitu. Nah, seberapa jauh ini akan membuat jejak itu masih bertahan itu. Kalau kita bicara masjid kampus, maka ada 2 jenis yang saya amati itu. Masjid kampus yang menjadi bagian dari institusi kampus, biasanya kampus-kampus Islam. Lalu masjid kampus yang sebenarnya afiliasinya sangat longgar, bahkan kadang tidak diridhoi gitu. Artinya bukan pengurusnya tidak diangkat atau diberhentikan oleh rektor. Jadi mereka sebenarnya yang independen. Betul. Dan ya isinya anak-anak dari kampus itu. Contoh paling kerennya ya Salman gitu kan. Salman itu kan nggak pernah berada di bawah ITB kan. Betul. Bahkan ketika berdiri pun juga tidak begitu didukung oleh rektor ITB. Iya. Tapi dengan itu mereka leluasa. Sementara banyak masjid kampus yang isinya itu program kampus yang ketika libur hilang. Gitu kan. Betul. Sehingga karena disuruh ikut program A, B, C, D gitu kan, maka ya akan ramai saat program itu jalan. Ketika tidak ada program, maka bukan lalu orang berinisiatif untuk mengisi, nggak boleh nanti gitu kan. Nah, itu yang terjadi tarik-menarik antara sebagai independent mosque in the campus vicinity, di sekitar kampus itu kan, ya afiliasi spasial dan afiliasi yang institusional tadi yang diprogramkan oleh kampus ini. Nah, itu akan ekstrim. Gitu. Salah satu masjid kampus yang paling besar yang saya kunjungi itu ketika hari Ahad siang hari makmumnya setengah baris.
Kan Iya, Ahad gitu kan. betul. Apalagi Ahad subuh. Wah, Waduh. ya, itu. Banyak makmumnya itu malaikat di surga yang turun dari surga itu. Tapi kan mungkin saya deh Pak Iya, sebagai dari POV atau point of view dari manajemennya itu kadang iya, dilema Pak. Ini iya, kalau misalkan kita mau buat acara tapi mahasiswanya nggak ada. iya. Tapi kalau kita nggak buat acara ada rasa tanggung jawab moral juga buat warga di sekitar seperti Mm. itu. Nah gitu lebih baik untuk menyeimbangkan keduanya gimana tuh Pak? Atau memilih salah satu aja atau gimana? Saya kira pilihan yang terbaik adalah bersikap inklusif ya. Oke. Kita menggalang dari minat-minat kecil itu kan, yang lalu nanti ada yang disupport. Artinya kalau ini kan seolah-olah semua aku yang menginisiasi gitu kan. Nah, yang belum atau perlu disambut dari arah sebaliknya adalah tetangga pada pingin apa sih gitu kan. Lalu nanti dari menyemarakkan dari kedua belah pihak sehingga masjid itu bisa diinisiasi aktivitasnya oleh banyak pihak gitu. Walaupun namanya masjid kampus tapi nggak selalu untuk mahasiswa. Kadang ya. juga untuk orang-orang di sekitar kampus tersebut juga ikut terlibat gitu. Saya kira sesuatu keniscayaan yang ya baik. Cuman hati-hati kalau terlalu sukses masjid sebelah mengeluh nanti. Iya, itu dia. Bisa manggung gitu kan. Sehingga kalau Betul. bisa aja justru acaranya kerjasama dengan masjid kampung sebelah Iya, gitu kan. bisa. Sehingga kita bisa meningkatkan minat untuk ke sana juga gitu kan. Kadang juga nggak melulu masjid kampus juga kadang masjid kampung seperti Jogokarian itu kan juga Ya. bisa sukses sekali itu Pak. Jogokarian saya kira pengecualian gitu Oke, kan. baik. Artinya yang saya sangat respect pada Jogokarian adalah karena ketika mereka punya reputasi nasional bahkan internasional, mereka tetap menjaga basis kampungnya. Ketika ditanya takmir boleh nggak dari luar Jogokarian? Kalau takmir sampai saat ini masih dari sini. Kalau partisipan dari mana saja kita oke. Nah, itu kan lalu jadi punya level yang berganda yang memungkinkan untuk partisipasi luas sambil manajemen yang terbatas gitu. Oke. Ya, kita bisa belajar dari situ gitu. Belajar. Memang sangat jadi panutan sekali Masjid Jogokarian tuh. Iya. Cuman direplikasi juga nggak gampang. Betul. Karena Dikiranya. mungkin banyak faktornya sih Pak. Mungkin dari egonya manajemen itu sendiri, bahkan mungkin respon dari masyarakat sekitar itu kan sangat mempengaruhi sekali seperti itu. Mereka juga jatuh bangun untuk bisa mencari formula yang pas gitu. Iya, betul sekali. Yang kadang tembakan simpel ya apa ATM beras itu kan. Gitu. Banyak sekali inovasi yang mungkin kadang kita nggak sebenarnya itu udah ada Iya. di banyak lihat kita cuman kita nggak sadar kenapa itu nggak diterapkan di masjid sekitar kita gitu dan ketika juga kalian menerapkan itu kayak respon masyarakat pun juga mendukung bahkan juga antusias seperti itu. Ya kadang diawali dari mendengar keluhan masyarakat. Jadi tidak selalu atas prakarsa dari pengelola gitu. Ada masyarakat yang mengeluh karena kesulitan untuk pangan, ada yang mengeluh karena kesulitan untuk bayar SPP dan sebagainya itu. Nah, kita merespon itu. Jadi masjid yang mendengarkan. Kita biasa masjid pakai toa, teriaknya kenceng, lupa untuk mendengarkan. Berarti sebagai peran arsitek nih Pak, sebagai calon arsitek untuk membuat masjid atau membuat tempat dakwah yang baik untuk masa kini dan masa yang akan datang itu berarti hal yang pertama harus dilakukan itu adalah mendengarkan, mengakrabkan, lalu mendengarkan, membuat mereka tidak jengah untuk ke masjid gitu kan, lalu sehingga untuk mengeluh pun juga lalu jadi lebih leluasa kan. Gitu. Sehingga halaman depan Masjid Jogokarian itu sengaja sampai sekarang namanya Plaza. Supaya tidak disebut masa di masjid berbuat itu gitu ya. baik. Berbuatnya bukan yang negatif, tapi berbuat misalnya nobar gitu lah. Iya, sering banget tuh Pak. Kan kita kan juga anak muda kan suka bola, suka nonton dan sebagainya. Kemudian kita pingin tetap Islami, pingin tetap bertemu dengan teman-teman yang Muslim. Cuman kadang kita kalau ikut nonton bola di kafe atau semacamnya kan agak kurang gimana gitu. Maka mereka, tapi sebaliknya bikin acara nobar di masjid juga kadang dikomen masa nobar di masjid. Maka mereka set aside area depan itu untuk jadi itu. Ini menjelang Ramadan mereka sudah mulai buka lapak itu kan. Selain menyediakan iftar itu. Nah, itu juga pengelolaannya juga warga dulu. Kalau warga sudah terpenuhi baru buka untuk peminat dari luar gitu kan. Betul. Oke, baik Pak, karena waktunya juga udah hampir 20 menit. Mungkin sebagai closingan nih Pak, untuk memberikan nasihat mungkin kepada calon-calon arsitek atau mungkin buat teman-teman arsitek lainnya di luar sana, langkah apa sih yang harus dilakukan pertama kali ketika ingin membuat tempat dakwah atau tempat masjid yang relevan buat masa kini dan masa sekarang? Ya,
Ini saya cuplikan dari beberapa minggu yang lalu saya ngisi di program Pasca Sarjananya ITB itu. Saya menyebut masjid itu gabungan dari 3P, 3P. Place, people, and practice gitu kan. Kita bisa mulai dari mana saja sih gitu kan. Tapi arsitek terlalu berkonsentrasi pada place-nya, bagaimana membuat tempatnya gitu kan. Betul. Seringkali lupa bagaimana melibatkan people-nya. Oke. Dan dalam praktis macam apa sih, praktik-praktik apa yang nanti bisa dikembangkan di situ. Nah, dikiranya kalau gedung jadi semua lalu abrakadabra itu. Nah, marilah kita mengembangkan, tetap perlu untuk mengembangkan tempat itu kan. Tapi tempat yang akan menjadi rumah bagi semua, tempat yang akan tidak membuat orang jengah ke situ, merasa bahwa aku nggak layak ke situ itu. Maka itulah people gitu kan. Ada people yang menyelenggarakan, ada people yang mendapat benefitnya. Iya. Idealnya keduanya jadi satu, tapi kalau toh tidak, itu maka dua belah pihak, yang sini terbuka, yang sini juga enggak enggan ke situ gitu. Nah, dari situ nanti akan muncul praktis yang bermacam-macam yang bisa kita support secara selektif tadi. Oke, begitu. Begitu. Terima kasih banyak Bapak Arevi atas waktunya dan kesempatannya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah telah menonton. Sama-sama. Dan saksikan juga podcast-podcast lainnya yang ada di YouTube Arsitektur UII. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.